Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febrianti Ajijah dengan NPM 221103147. Saya Maharani Andini Dwi Putri dengan NPM 2211031051. Perkenalkan, nama saya Selvia dengan NPM 2211031123. Pada pembelajaran kali ini, saya dan rekan-rekan yang lain akan menjelaskan terkait penerapan PSAK pada perusahaan PT Unilever Tbk. Yuk langsung aja kita simak. Unilever adalah perusahaan multinasional yang berkantor di pusat di Rotterdam, Belanda. Unilever memproduksi makanan, minuman, pembersih, dan juga perawatan tubuh. Unilever adalah salah satu perusahaan paling tua di dunia yang masih beroperasi, dan saat ini menjual produknya ke lebih dari 190 negara. Unilever memiliki lebih dari 400 merek dagang, dengan 14 merek diantaranya memiliki total penjualan lebih dari 1 miliar euro, yakni Axe, Dove, Omo, Beckel, Herband, Hellman, Knorr, Lipton, Lux, Magnum, Rama, Rexona, Sunsilk, dan Sharp. PT Unilever Indonesia Tbk berdiri pada 5 Desember 1933 dan bidang kegiatan usahanya yaitu produksi, pemasaran, dan distribusi barang-barang konsumsi termasuk dalamnya sabun, deterjen, es krim, bumbu-bumbu masak, kecap, produk-produk kosmetik, minuman dengan bahan pokok teh, dan minuman sari buah. Kode sahamnya UNVR dan jumlah pabrik yang dipunyai 7 pabrik di kawasan industri Jababeka, Cikarang, Bekasi, dan 2 pabrik di Rungkat, Surabaya. Perlu kalian ketahui bahwa PT Unilever Tbk masuk ke dalam jajaran saham LQ45. Apa itu LQ45? LQ45 memiliki arti bahwa saham tersebut merupakan saham yang laris di pasaran. Belum lama ini juga, PT Unilever Tbk mengeluarkan jadwal terkait informasi pembagian dividen. Nah, saat ini harga saham PT Unilever Tbk berada di angka 4.530 dan ini sudah termasuk murah ya. Saat ini return on equity atau ROE dari PT Unilever Tbk sendiri yaitu 105,20%. Dapat kita simpulkan bahwa PT Unilever Tbk dapat menghasilkan profitabilitas yang baik. Saya Maharani Andini Dwi Putri dengan NPM terakhir 051. Di sini saya akan menjelaskan tentang PSAK 1, yaitu penyajian laporan keuangan. PSAK 1 merupakan dasar utama yang harus diacu untuk menyusun laporan keuangan untuk entitas yang syarat akuntabilitas publik. Berdasarkan kerangka dasar, PSAK 1 memberikan rujukan dan penjelasan rinci untuk diaplikasikan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan secara wajar, transparan, dan tidak menyesatkan. Analisis PSAK nomor 1 yang pertama adalah laporan posisi keuangan bagian aset. Pada laporan posisi keuangan perusahaan, penyajian aset lancar dan tidak lancar sudah disajikan secara terpisah sesuai dengan aturan dalam PSAK nomor 1. Adapun pos-pos akun yang disajikan sebagai berikut, yaitu aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, aset kontrak, persediaan dan pajak pertambahan nilai dibayar di muka, dan aset tidak lancar, piutang lain-lain, investasi pada entitas asosiasi, aset tetap, dan tagihan atau restitusi pajak. Yang kedua ada laporan posisi keuangan bagian liabilitas. Pada pos akun liabilitas juga perusahaan sudah memisahkan sesuai antara liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sesuai dengan ketentuan PSAK 1. Adapun pos-pos akun yang disajikan sebagai berikut: liabilitas jangka panjang, utang usaha dan lain-lain, utang pajak, penghasilan dan pajak lain-lain. Liabilitas jangka panjang, kewajiban imbalan pasca kerja, liabilitas jangka panjang. Yang ketiga adalah laporan laba rugi dan komprehensif. Dalam ketentuan yang telah diatur dalam PSAK nomor 1 bahwasannya penyajian pos luar biasa atau extraordinary item tidak diperkenalkan lagi. Dapat dilihat di laporan laba rugi komprehensif perusahaan bahwa entitas telah memenuhi aturan yang berlaku. Dengan demikian, PT Unilever telah menyajikan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam PSAK nomor 1. Yang keempat ada dalam penyajian laporan perubahan ekuitas. Adapun pos minimum yang wajib dilaporkan yaitu total laba rugi komprehensif suatu periode, rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir, dan jumlah dividen yang diatribusikan kepada pemilik. Dengan demikian, PT Unilever Tbk telah menyajikan laporan perubahan ekuitas sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam PSAK nomor 1.
Yang kelima ada laporan arus kas. Entitas telah menyajikan laporan arus kas sesuai dengan ketentuan di dalam PSAK nomor 1 yang mengungkapkan ke dalam 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Dengan demikian, laporan arus kas entitas sudah memenuhi standar penerapan yang telah diatur di dalam PSAK nomor 1. Yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Jadi simpulan implementasi atas kepatuhan PSAK 1 dalam PT Unilever Tbk yaitu berdasarkan laporan keuangan perusahaan, PT Unilever terbukti telah patuh dalam menyusun laporan keuangan perusahaan sesuai dengan PSAK nomor 1. Walaupun ada beberapa pos yang tidak dilaporkan seperti aset tak berwujud dan tidak tersedianya laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan saat perusahaan menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif. Hal ini tidak berarti bahwasanya perusahaan tidak memenuhi standar ketentuan yang berlaku, melainkan adanya penyesuaian pengungkapan sesuai dengan karakteristik industri apabila pengungkapan tersebut dipersyaratkan oleh SHK atau relevan untuk memahami laporan keuangan emiten atau perusahaan publik sehingga ada pos akun tertentu yang tidak dapat diterapkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai PSAK nomor 2, yaitu tentang laporan arus kas. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa sih itu arus kas. Arus kas sendiri adalah suatu arus kas masuk dan arus kas keluar kas atau setara kas, di mana dalam laporan arus kas ini menggambarkan perubahan historis yang mana kas dan setara kas itu diklasifikasikan atas aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama satu periode. Selanjutnya, kami telah menyajikan hasil laporan arus kas PT Unilever per 31 Desember 2019 dan 2020. Yang mana dapat kita lihat bahwasanya PT Unilever telah mengklasifikasikan laporan arus kasnya menjadi aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi yang telah disajikan pada laporan arus kas PT Unilever juga menggunakan metode langsung. Selain itu, pada aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan, transaksi telah disajikan dan dilaporkan sesuai dengan PSAK nomor 2. Nah, jadi kesimpulannya bahwasanya laporan arus kas yang disajikan pada PT Unilever telah memenuhi dan sesuai dengan PSAK nomor 2. Untuk penjelasan PSAK selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi PSAK 14, persediaan. Yang pertama, pencatatan. Seperti yang kita ketahui bahwa ada 2 metode pencatatan pada persediaan. Yang pertama yaitu metode perpetual dan yang kedua yaitu metode periodik. Nah, pada PT Unilever Tbk sendiri menggunakan metode perpetual. Kita semua tahu PT Unilever Tbk merupakan perusahaan yang besar dan tidak memungkinkan untuk melakukan perhitungan persediaan fisik secara manual. Maka dari itu, PT Unilever Tbk menggunakan metode perpetual dikarenakan lebih efektif untuk memastikan jumlah item yang tersedia secara fisik dan catatan sesuai. Selanjutnya yaitu pengukuran. Dalam pengukuran atau penilaian persediaan yang akan disajikan dalam laporan keuangan, PT Unilever Tbk menggunakan metode rata-rata bergerak. Hal ini dikarenakan, yang pertama, sudah pasti agar terhindar dari pajak yang tinggi. Yang kedua, menghilangkan fluktuasi jangka pendek pasar. Dan yang ketiga, memungkinkan untuk mengidentifikasi tren keseluruhan pasar dengan cara yang sederhana ke depannya. Selanjutnya yaitu penyajian. Akun persediaan disajikan pada laporan laba rugi untuk menentukan harga pokok penjualan, sedangkan pada laporan neraca disajikan pada bagian aset lancar. Selanjutnya yaitu pengungkapan. Total jumlah tercatat persediaan dan jumlah nilai tercatat menurut klasifikasi yang sesuai bagi entitas. Artinya, dalam pengklasifikasian, PT Unilever Tbk mencatat persediaan ke dalam 3 kategori, yaitu bahan baku, barang jadi, dan barang dalam proses. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai PSAK nomor 16, yaitu tentang aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang memiliki umur pakai manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, penggunaan aset tetap ini dikontrol dalam proses pembuatan dan penyediaan barang dan jasa untuk disewakan atau untuk kebutuhan manajemen.
Dalam menganalisis mengenai aset tetap pada PT Unilever, kami mengklasifikasikannya menjadi 4, yaitu pengakuan, pengukuran, penyusutan, dan penyajian. Dalam pengakuan, bahwasanya PT Unilever mengakui aset yang dimiliki dengan ketentuan yang diperoleh adalah aset yang memiliki dan memberikan masa manfaat ekonomis. Nah, hal ini sesuai dengan PSAK nomor 16. Dalam pengukuran, aset tetap dicatat berdasarkan biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Selain itu, di dalam penyajian pada catatan laporan keuangan, PT Unilever mencatat setiap jenis aset tetapnya secara terperinci dan terpisah. Selanjutnya mengenai penyusutan. PT Unilever menghitung penyusutannya menggunakan metode garis lurus. Nah, hal ini telah sesuai dengan metode penyusutan yang disarankan oleh PSAK nomor 16. Yang terakhir yaitu penyajian. Dalam laporan keuangan, PT Unilever telah menyajikan sehubungan dengan aset tetap perusahaan pada laporan keuangan, yakni di laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Yang terakhir dari saya yaitu PSAK 48 penurunan nilai. Pada PT Unilever Tbk tidak terindikasi adanya penurunan nilai. Hal ini bisa saja dikarenakan adanya wabah COVID-19, sehingga dalam jangka waktu tersebut kurangnya aktivitas atau inovasi yang menyebabkan penurunan nilai. Yang terakhir PSAK 73 yaitu tentang sewa. Aset berwujud adalah aset berwujud yang memiliki umur pakai manfaat lebih dari 1 tahun, yang penggunaannya dikontrol dalam perusahaan pembuatan dan penyediaan barang dan jasa untuk disewakan atau untuk kebutuhan manajemen. Aset tetap adalah aset berwujud yang satu dimaksudkan untuk digunakan dalam pembuatan atau pengiriman barang atau jasa, sewa kepada orang lain atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan dapat digunakan untuk lebih dari 1 periode. Dalam penyajian, penyewa menyajikan dalam laporan posisi keuangannya atas laporan keuangan yang pertama, aset hak guna secara terpisah dari aset lainnya. Yang kedua ada liabilitas secara terpisah dari liabilitas lainnya. Pada laporan posisi keuangan, penyajian aset hak guna sudah disajikan secara terpisah dengan aturan dalam PSAK nomor 1. Dan di sini adalah laporan aset hak guna tahun 2020 dan 2021. Di tahun 2021, PT Unilever Tbk pada aset hak guna tercatat sebesar 719,2 miliar, mengalami penurunan sebesar 47,9 miliar dibanding tahun 2020. Penurunan terutama disebabkan oleh beberapa kontrak sewa yang tidak diperpanjang serta beban penyewa selama 2021. Pada laporan posisi keuangan, penyajian liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang sudah disajikan secara terpisah dengan aturan dalam PSAK nomor 73. Pada tahun 2021, PT Unilever Tbk mencatat liabilitas sewa jangka pendek sebesar 83.249 miliar dan mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 29.937 miliar. Kesimpulan implementasi kepatuhan pada PSAK nomor 373, penerapan laporan keuangan pada PT Unilever Tbk sudah sesuai dengan PSAK nomor 73, sesuai konsekuensi dari perubahan ke PSAK 73 per 1 Januari 2021. Kontrak sewa yang sebelumnya telah diakui sebagai sewa operasi sekarang memenuhi syarat sebagai sewa seperti yang didefinisikan oleh standar baru. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.